3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gigi Slamet Raharjo. Kemudian ada yang bernama Wardana Muhammad Tajamaki yang berjudul Asminis Leading for Human Computer Interaction. Yang pertama-tama topik interaksi. Manusia komputer adalah bagian dari area seperti topik dalam grafik komputer. Interaksi manusia dan komputer itu sendiri telah berlangsung selama 10 sampai 15 menit. Kelompok ACM tentang interaksi manusia komputer, Action Group spesialis masyarakat komputer Inggris tentang HCI, Community Teknis IFPTC 13 tentang komputer manusia, interaksi dengan across the social system computer teknis, kelompok berupa mini komunikatif. Next. Selanjutnya ACM-CHI yaitu faktor manusia dalam konferensi sistem komunikasi konferensi teknologi perangkat lunak antar muka pengguna ACM BGS HCI-SG konferensi manusia dan komputer konferensi tentang ergonomi kognitif. Interaksi manusia pada faktor kompetensi internasional interaksi manusia dan komputer. Contoh hasil yaitu baru telah ditemukan hasil fokus ini, namun ada kekurangan materi untuk mempersiapkan dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, next. Nah, inilah hasilnya. Maaf. Kekurangannya masih banyak ya. Jadi dalam putus interaksi manusia dan komputer ACM ini diadakan pada tahun 1985. Dan beberapa interaksi terus diterbitkan dalam deskripsi khusus mereka. Misalnya Green tahun 1984, Kiwet tahun 1987, Hik tahun 1990, Permen 1989, Watt 1989, Fairfax and Kim pada tahun 1987. Oke, next, lanjut. Nah, ini laporan dari panitia tersebut.
termasuk anggotanya terutama universitas dengan pengalaman di organisasi industri. Bulletin diselenggarakan terbuka. Pertemuan SIC dikonfirmasi CHI 89 dan CHI 90 tentang manusia faktor dalam sistem komunikasi. Melakukan sesi tutorial untuk CHI 1981. Bekerja dengan 17 panel penasehat kurikulum terkemuka. Ya sifat dari HCI itu tersendiri. Ini ada model N1, penggunanya teks komputer yaitu 1, 2, 3. Kemudian karakter manusia, memproses informasi manusia. Kemudian bahasa komunikasi interaksi, ilmu ergonomi, sistem komputer dan arsitektur antarmuka, perangkat input, contoh C1, teknik dialog, ya C2, lanjut. Adapun dialog kompleks yang mengarah ke pertimbangan arsitektur sistem yang diperlukan untuk membentuk fitur-fitur seperti interkoneksi program aplikasi, windowing, respon real time, jaringan komunikasi antarmuka, multimedia, pengguna, komparatif, dan multitasking objecting dialog C5. Ini terdiri dari rumahan. Ya. Rumahan itu memiliki bagian lagi nanti, yaitu memproses informasi manusia, bahasa, interaksi, ilmu ekonomi, sistem komputer, arsitektur antarmuka. Sedangkan yang di komputer itu perangkat input atau komput. Ada salah satunya yang tadi ilmu ergonomi, dialog, grafik komputer, arsitektur dialog. Proses pengembangan yaitu pendekatan desain. Itu ada di D1. Kemudian teknik implementasi ada di D2. Teknik evaluasi ada di sistem contoh D4 dan studi kasus. Kemudian praktek dan presentasi. Selanjutnya, untuk memutuskan fungsionalitas yang akan dimiliki sistem, bagaimana menghadirkan kepada pengguna, bagi pembangun sistem, bagi penguji desain. Karena interaksi manusia komputer mempelajari manusia dan mesin dan komunikasi dalam komunikasi, ini sumber dari pengetahuan pendukung di sisi mesin dan sisi manusia. Teknik dalam grafik komputer, sistem operasi, program, bahasa, dan lingkungan pengembangan elevan. Di sisi manusia, teori komunikasi, grafik, dan industri. Lanjut. A. Field of HCI.
Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan latar belakang dari laporan ini dalam hal beberapa tema dan pengaruh utama yang dimiliki membentuk bidang HCI, baik secara yang lengkap dari masa lalu, masa depan, projection. Ini lebih tepatnya untuk memberikan konteks untuk rekomendasi. Lanjut. B. Akar historis. Interaksi manusia komputer muncul sebagai bidang yang saling terkait akar dalam grafik komputer, sistem operasi, faktor manusia, ergonomi, teknik industri, psikologi kognitif, dan bagian sistem dari ilmu komputer. Dalam hal ini, komputer menyebabkan perkembangan beberapa komputer manusia. Teknik interaksi komputer banyak teknik berasal dari Sutherland Cobalt de Cis pada tahun 1963 yang pada dasarnya menandai awalnya grafik komputer sebagai disiplin ilmu. Lanjut. Bagian grafik komputer memiliki minat alami dalam HCI sebagai intergrafik aktif. Cara ini memanipulasi model solid dalam CAD atau sistem CAM. Lanjut. Bekerja pada sistem operasi, sementara itu pengembangan teknik untuk menghubungkan perangkat input atau output untuk menyetel respon sistem. Waktu ke waktu, interaksi manusia untuk multiprocessing dan untuk lingkungan windowing dan animasi untai ini. Pengembangan saat ini telah muncul pengelolaan antarmuka pengguna sistem main dan toolkit antarmuka pengguna. Lanjut. Faktor manusia sebagai suatu disiplin, sumber dari permasalahan, merancang peralatan yang dapat dioperasikan oleh manusia selama Perang Dunia. Menurut Sander dan McCormick pada tahun 1987. Selain itu, banyak masalah yang dihadapi oleh mereka, terutama efek dari faktor stres seperti rutinitas kerja, duduk tim postur atau desain visi layar CRT. Teknik industri muncul dari upaya untuk meningkatkan industri produktivitas dimulai pada tahun-tahun awal abad ini. Penekanan awal dalam teknik industri adalah desain yang efisien. Lanjut. Dukungan mouse ke sistem jendela bersama untuk manajer aplikasi lapisan argumen. Seiring dengan perubahan ini, para peneliti dan desainer mulai mengembangkan teknik spesifikasi untuk pengguna antarmuka dan teknik pengujian untuk produk praktis antarmuka. Lanjut. C. Kemungkinan perkembangan masa depan. Cara manusia berinteraksi dalam komputer secara terus-menerus berkembang pesat. Kurikulum di bidang yang berubah harus diletakkan bersama dengan beberapa pemahaman tentang kekuatan dan membentuk masa depan. Mereka harus membangun pemahaman masa depan mereka sendiri. Dasar yang diberikan oleh kursus yang diambil pada saat itu adalah siswa. Lanjut. Interaksi manusia atau komputer pada contoh pertama terpengaruh oleh kekuatan yang membentuk sifat komputasi masa depan. Kekuatan ini mengacu dalam beberapa bagian. Satu, termasuk penurunan biaya perangkat keras yang mengaruh ke memori yang lebih besar, sistem yang lebih cepat.
miniaturisasi perangkat keras yang mengarah ke portabilitas, pengurangan kebutuhan daya yang mengarah ke portabilitas. Teknologi tampil baru yang mengarah ke pengemasan komputasi perangkat nasional dalam bentuk baru. Asimilasi komputasi ke lingkungan, misal VR, VCR, oven, microwave, dan televisi. Perangkat keras khusus yang mengarah ke fungsi baru, MIS atau MIS, teks cepat cari, meningkatkan perkembangan komunikasi, jaringan, dan distribusi komputer USD. Lanjut. Menggunakan komputer semakin luas, terutama oleh manusia yang berada di luar profesi komputasi. Meningkatkan inovasi dalam teknik masukan, misal suara, gerak, tubuh. Pena dikombinasikan dengan biaya yang lebih rendah yang mengarah ke komputer oleh orang-orang yang sebelumnya ditinggalkan dari revolusi komputer ion. Masalah sosial yang lebih luas yang mengarah pada peningkatan akses ke komputer oleh kelompok ini kurang beruntung, misal anak kecil atau yang cacat fisik dan lain-lain. Karena interaksi manusia komputer melibatkan transducer antara manusia dan mesin, dan karena manusia itu sensitif untuk waktu respon antar muka manusia yang layak adalah lebih banyak teknologi sensitif dari banyak bagian ilmu komputer, misalnya file, pengembangan mouse, memunculkan gaya tunjuk dan klik antar muka, editor, dan program grafis berbasis mouse. Sebagian berdasarkan tren di atas, kami mengharapkan masa depan untuk HCI dengan beberapa dari karakteristik berikut. Yang pertama, komunikasi di mana-mana. Komputer akan berkomunikasi melalui jaringan lokal berkecepatan tinggi secara nasional di wilayah yang luas. Lalu fungsionalitas tinggi. Sistem akan memiliki jumlah file fungsi yang terkait dengannya. Akan ada banyak sekali sistem yang sebagian besar pengguna teknis atau non-teknis tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Ketersediaan massal grafik komputer, kapal grafis komputer, utilitas seperti pemrosesan gambar, transformasi grafik, rendering, dan animasi interaktif akan tersebar luas sebagai chip murah tersedia untuk dimasukkan secara umum workstation. Media campuran, sistem yang akan menangani gambar, suara video, teks data yang diformat. Ini akan dipertukarkan melalui komunikasi tautan caching di antara pengguna. Dunia konsumen yang terpisah, elektronik, MIS, perangkat stereo, VCR, televisi, dan komputer yang akan bergabung sebagian. Dunia komputer dan cetak akan terus berlanjut untuk saling berasimilasi, interaksi bandwidth tinggi. Tingkat di mana manusia dan interaksi mesin akan meningkat secara substansial karena perubahan dan dalam kecepatan grafik komputer, media baru, dan input-output baru, letakan perangkat. Ini menyebabkan beberapa antar wajah seperti realitas virtual atau video komputasi, layar besar dan tipis. Teknologi tampilan baru akhirnya akan hadir. Dewasa memungkinkan tampilan yang sangat besar dan juga tampilan yang sedang. Tipis, ringan, dan konsumsi daya rendah ini akan memiliki efek besar pada portabilitas dan akan memungkinkan pengembangan sistem interaksi komputer seperti kertas berbasis pena yang sangat berbeda dalam nuansa dari workstation desktop saat ini.
Komputasi akan melampaui desktop komputer menjadi setiap objek yang kegunaannya dapat ditemukan. Lingkungan akan hidup dengan sedikit perhitungan dari peralatan memasak, puterisasi untuk perlengkapan penerangan, dan pipa ke tirai jendela ke sistem pengereman mobil untuk menyapa kartu-kartu. Sampai batas tertentu pengembangan ini sudah terjadi. Model desain grup akan disematkan sistem dan akan menyebabkan peningkatan rasionalisasi desain. Yang pertama, kemampuan penjahit. Lalu yang kedua, utilitas informasi. Salah satu konsekuensi dari pengembangan di atas adalah komputasi itu sistem akan terdampak sebagian larut ke dalam lingkungan dan menjadi jauh lebih erat terkait dengan aktivitas pengguna. Mereka ikatan seseorang dapat membuat analogi tentang perkembangan gerak kekuasaan. Tentu saja komputasi dalam beberapa bentuk akan terus berlanjut. Ada meskipun banyak yang mungkin berbentuk notebook elektronik. Masih akan ada masalah mendesain antarmuka sehingga pengguna dapat mengoperasikannya. Lalu isi interaksi manusia dan komputer. Tujuan dalam bagian ini adalah untuk menginventarisasi keadaan saat ini menghasilkan bidang interaksi manusia dan komputer. Tujuan kami adalah untuk membatasi cakupan masalah kami dan menentukan hubungannya dengan bidang lain. Diketahui bahwa itu layak untuk diajarkan. Khusus yang berbeda mungkin diukir dari bagian inventaris ini dan program di tertentu sekolah atau di lingkungan pengajaran tertentu mungkin ingin melakukannya memanfaatkan hanya sebagian dari materi ini. Topik dalam tabel ini berasal dari pertimbangan 5 aspek yang saling terkait dari interaksi manusia dan komputer. And the sifat interaksi manusia komputer. U. Penggunaan dan konteks komputer. H. Karakteristik manusia. C. Sistem komputer dan arsitektur antarmuka. Dan D. Proses pengembangan. Melalui proses benar mengerjakan proses kursus dan masuk pengakuan fakta bahwa di sebagian besar lingkungan dan pembelajaran semacam evaluasi penguasaan konten siswa diperlukan. Beberapa dari keterangan di antara topik-topik ini mewakili satu, sistem komputer yang ada di dalam lingkungan sosial, organisasi dan kerja yang besar atau UL. Ini digunakan dalam sejumlah teknik untuk mengatur dialog atau C2. Teknik ini digunakan secara bergantian untuk menerapkan yang besar. Elemen desain seperti metafora antarmuka dapatkan membahas lebih dalam tentang sistem yang berdaya. Dialog tersebut dapat memanfaatkan teknologi grafik komputer secara ekstensif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu sekian dari video kelompok kami. Bila ada banyak salah, mohon dimaafkan.